Salam kongko-kongko seni Kampung Semar. Nah, ini kita malam ini bersama Mas Edi Sulistyo akan membahas bincang-bincang tentang Pak Sukasman Sigit. Beliau sebagai pencipta wayang ukur dan beliau itu sepanjang hidupnya untuk mempelajari, membuat, mengembangkan tentang wayang ukur ini. Nah, ini Mas Edi bisa cerita gimana pengalamannya tadi dari kenal dengan Pak Kasman sampai kok bisa cocok itu gimana itu Mas Edi? Mungkin saya bercerita sedikit tentang awal pertama ya. Jadi saya waktu itu ada undangan dengan grup Malaysia, seniman-seniman avant-garde Malaysia, Mata Hati, memberikan kesempatan saya ke Malaysia. Tapi sebelum ke Malaysia, mereka berkunjung ke Jogja. Nah, saya didhawuhi teman-teman untuk menghubungkan dengan Pak Sigit Sukasman. Waktu itu saya belum kenal, tahun 2003. Nah, kemudian saya juga nggak tahu seperti mandat Pak Kris juga waktu kesini ini juga sebuah kenapa kok saya langsung mengiyakan dan siap OTW ya. Itu seperti juga saya kenal Pak Kasman. Jadi waktu itu saya tanya-tanya di dekat, belum tahu rumahnya, tanya rumahnya Pak Kasman. Oh iya di sana. Oh itu orang agak gini ya. Jadi agak kurang gitu menurut orang-orang yang nggak mengenal beliau. Nah, kok saya sampai itu tiap pakai sandal jepit sampai nggak pakai sandal. Saya semakin penasaran kok. Tapi loh Mas, itu orangnya luar biasa, tamu-tamunya banyak yang belajar ke sana. Nah, akhirnya pendek cerita saya sampai ke rumahnya. Begitu sampai rumahnya saya dredeg karena rumah tua penuh dengan isi adat Jawa, ada gamelan, ada panggung wayang dan sajen-sajen itu. Nah, begitu masuk kosong itu rumahnya gelap. Pak Kasman keluar, sinten nggih. Nah, saya langsung Edi Sulistyo Pak. Lah kok kenalan pertama itu langsung kayak Ada cucunya ya, saya dianggap cucunya gitu. Monggo Den. Saya duduk sambil ngeliat itu. Wah, ya biasa say hello dari mana, terus ngerjain apa. Nah, saya terus saya lukis Pak, bikin lukisan. Oh iya. Nah, wah ini cocok ini. Nah, terus saya langsung disodorin buku-buku clipping beliau. Wah, saya sampai nggak ngira perkenalan pertama sehari penuh itu di sana. Nah, itu saya nggak menyangka kalau clippingnya Pak Kasman itu sangat lengkap dan membuat inspiratif bagi seniman itu. Nah, dari situ saya menganggap Pak Kasman itu sama saya sangat welcome, sangat terbuka. Walaupun saya seorang masih muda gitu, tapi menganggap sebagai saudara atau teman yang bisa share diskusi tentang seni rupa. Oh ya, ini luar biasa ya. Artinya chemistry-nya ketemu pertama langsung klik gitu ya. Iya. Nah, Mas Edi kan lama-lama dekat ya, saking sudah mungkin sudah seperti keluarga, seperti ayahnya sendiri gitu ya Pak Kasman. Nah, bisa menceritakan nggak apa sesuatu yang menjadi karakter Pak Kasman itu di dalam membuat atau menekuni wayang ukur itu? Setelah cukup lama saya mengenal Pak Kasman dari beliau mengenalkan karya-karyanya kepada saya, yaitu waktu itu karya patung kuda yang ada sayapnya, ada ekornya, terus ada jalu di kakinya itu waktu itu sekitar baru jadi 40%. Saya kenal pertama itu. Lah kok
yaitu seperti Pak Kasman itu merasa dekat sama saya, bilang sama saya, "Den, Mbok, saya dibantu bisa menyelesaikan karya ini." Waduh, gimana ya Pak ya? Tapi saya coba, saya baru ini punya teman yang baru misalnya dapat keberuntungan besar ini, namanya Heri Pemat. Waktu itu saya bilang, terus tapi ya Pak, saya coba dulu. Nah, terus saya coba telepon ke Heri Pemat, terus wah iya, saya juga nyari namanya Pak Kasman juga belum pernah ketemu. Akhirnya saya tidak memberikan apa-apa, cuma menginformasikan ke Heri Pemat. Akhirnya mereka berkomunikasi sendiri dan berjalan baik sampai bisa menyelesaikan karya patung kuda itu dipamerkan di Oe Hong Jin Museum itu. Nah, dari situ Pak Kasman itu bingung sama saya. Bingungnya itu saya itu seperti mau dikasih sesuatu karena sudah bisa menyelesaikan mahakaryanya menurut dia. Itu padahal saya terus terang, Pak Kasman, saya kesini tuh ngangsu kafro. Saya tuh benar-benar belajar Pak Kasman tentang apa yang Pak Kasman cita-citakan. Saya diajak ke toko elektronik, ke mana yang mau dikasih, saya mboten, enggak Pak, saya benar-benar senang kalau bisa bantu Pak Kasman. Nah, dari situ saya sedikit atau ngoncai Pak Kasman itu orangnya sangat terbuka sekali untuk seni rupa, yang memiliki kekuatan untuk bisa men-share ilmunya. Jadi bahwa ilmu itu sebenarnya yang dia dapat itu juga perlu dibagikan. Jadi nggak pelit. Karena walaupun saya baru awal itu sudah diberikan semua ilmu-ilmu yang beliau dapatkan di Eropa, di Amerika itu, kenapa dia kok mempelajari wayang, karena di Eropa sendiri itu nggak ditemukan seperti wayang itu. Tapi karena bahan dan referensi tentang wayang di Eropa itu nggak ada, itu aja harus dibohongi Pak Kasman pulang ke Indonesia. Jadi hampir lebih dari 10 tahun itu proses dipanggil sama keluarganya itu nggak mau, karena merasa di sana dunianya di seni rupa itu pusatnya di sana, terus ketemu ruang yang iya gitu. Nah, akhirnya Pak Kasman cerita, saya bisa pulang itu karena dibohongi kalau ibu saya sakit. Padahal tadinya enggak kembali. Sakit ya, akhirnya beliau pulang, dan itulah pulangnya itu begitu sampai Jogja eksplor tentang wayang, benar-benar istilahnya update tentang informasi, walaupun beliau tidak keluar-keluar, tidak lihat pameran, tapi setiap pagi itu mengumpulkan berbagai referensi tentang koran, majalah, dipotongin tentang ya, itu referensi yang mungkin setahu saya hanya Pak Kasman yang seperti itu. Karena waktu itu kan banyak ya harian koran yang tentang seni rupa itu. Nah, itu dikliping satu-satu, dipotong-potong, dijadikan map itu. Nah, itu sekarang mungkin masih ada disimpan. Nah, dari situ, wah ini nggak ada tandingannya. Ya, berarti itu karakternya karakter Pak Kasman. Iya. Nah, Mas Edi, iya, kebiasaan yang dilakukan Pak Kasman selain belajar dan berkarya, itu memang beliau itu natas sendiri, nyungging sendiri, atau ada artisannya atau gimana? Kalau sempat kita ngobrol tentang belajar wayang, Pak Kasman itu dulu sempat di keraton. Kebetulan saya diperlihatkan bahwa beliau itu juga ada terahnya HB1. Jadi silsilahnya itu memang Pak Kasman ada darah seninya, dan orang tuanya sebagai pembuat batik itu menambah istilahnya
bahwa Pak Kasman itu nggak sembarangan orang untuk bisa menguasai karya hebat. Nah, dia cerita sempat di keraton itu belajar wayang klasik. Jadi benar-benar ada dasarnya. Iya, jadi menurut dia itu wayang ukur itu kan kalau yang awal-awal itu banyak yang nggak paham seperti keluar. Jadi ini wayang klasik, wayang ukur seperti ini. Itu menurut pandangan dalang-dalang, terus pemerhati wayang yang nggak tahu. Padahal menurut Pak Kasman itu arahnya ini wayang klasik, wayang ukur itu mengerucut. Jadi nanti masuknya atau arahnya ke klasik juga, cuma ini butuh proses dan eksplorasi tentang wayang itu kan Pak Kasman mempelajari anatomi tubuh manusia. Jadi kenapa kok Posisi wayang ya itu teorinya Pak Kasman tentang wayang ukur kan ada itu. Kenapa kok tangannya panjang, terus hidungnya harus diginikan, terus kakinya seperti apa. Itu kan dicari terus sejarah wayang sampai. Nah, Pak Kasman ini kan sudah menghasilkan tidak hanya wayang ternyata. Beliau ini kan juga mengukir, membuat cetakan, membuat macam-macam lah gitu ya. Patung juga. Relief ya. Semua ini kan tapi konteksnya seperti tradisional ya. Seperti apa ya? Menemukan sesuatu kontemporer dalam klasik Jawa gitu ya. Nah, ini Mas Hadi yang pernah lihat punya Pak Kasman apa saja yang menurut Mas Hadi yang pernah tahu itu? Nah, itu saya heran juga waktu awal saya ketemu, karena mungkin saya basicnya seni lukis ya Pak ya. Ketemu Pak Kasman itu, waktu itu Pak Kasman nunjukin karya-karya beliau yang waktu di Amerika tahun 58 atau 59 itu. Itu dia gambar potret, terus saya langsung jatuh cinta Pak. Kok dilalah waktu itu saya tembung dikasihkan. Padahal itu karya pertama dia di Amerika. Cat minyak di atas kertas. Nah, potret dirinya. Iya, potret diri. Nah, dari situ langsung saya simpan. Dia bilang, jenengan seneng mau? Dan iya saya seneng sekali Pak. Goresannya saya seneng. Nah, terus saya simpan, masih saya simpan di rumah saya. Wah, ini luar biasa. Nah, dari situ sampai beliau menunjukkan karya-karya yang lain itu, wah, ini mungkin di dunia hanya satu, Pak Kasman. Iya, beliau kan memang sudah layak untuk menjadi maestro tidak hanya Indonesia tapi dunia, saya kan gitu ya. Perjuangannya sangat luar biasa bahkan seumur hidupnya. Nah, ini Mas Hadi ada sesuatu lain yang menjadi salah satu bentuk mengapa Pak Kasman ini perlu diangkat atau perlu terus disosialisasikan, bahkan membuat literasi tentang Pak Kasman sendiri dan karya-karyanya tentunya. Ya, kalau melihat keseluruhan memang Pak Kasman itu kan kebudayaan ya Pak. Artinya beliau mengerjakan berbagai macam jenis kesenian. Kalau di performanya wayang ukur itu ada wayang, terus ada seni tari, terus ada seni panggung, terus ada seni rupanya. Nah, itu saya pikir penting sekali karena saya melihat sendiri dan membuktikan sendiri nggak ada seniman lain yang setotal dia. Totalitasnya. Iya, totalitas ya. Jadi memang Pak Kasman menekuni itu sepanjang hidupnya. Ada pesan-pesan apa untuk tentang generasi muda, mungkin kita juga untuk semakin mencintai seni dan terutama kita juga tetap mengenang atau mendukung proses membuat semacam memorial lah buat Pak Kasman, apakah itu entah literasi kah atau apa, monggo. Ya, menurut apa ya, perasaan yang saya alami itu untuk semuanya sebenarnya setiap bidang itu melakukannya dengan hati,
dengan kecintaan. dengan Ya. kecintaan yang tulus, yang jujur, tapi harus berani Dan meyakini. memiliki keberanian ya, Iya, juga jadi- harus punya nyali untuk mengeksploitasi itu. Iya, gitu iya. ya. Nah, memang apa yang sudah dirintis Pak Kasman ini perlu kita jaga, kita tumbuh kembangkan. Bahkan kita sebagai generasi muda memiliki semacam kewajiban, jangan melupakan sejarah. Beliau salah satu seniman budayawan Indonesia yang telah menorehkan tinta emas bagi semakin terawat terjaganya tradisi khususnya wayang kebudayaan, dan kebudayaan di Indonesia dan Jawa khususnya. Seni budaya menjadi pilar peradaban bangsa untuk bangsa ini tetap berdaulat, berdaya tahan, berdaya tangkal, bahkan berdaya saing.